Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hadir dalam podcast kali ini. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah siap. Kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang tentang pengalaman teman-teman. Langsung saja kita kepada teman. Kang, boleh yang dulu yang baju hitam. Boleh dikenalkan Kang, siapa namanya? Baik. Ini untuk yang kedua kalinya saya berada di podcast Kang Maman. Nama saya ini Gilang Nopal Santana. Alhamdulillah sekarang sudah berkuliah di Galuh. Mungkin untuk pengalamannya dulu sih belum ada kepikiran sampai kuliah sekarang gitu. Dulu itu masih bingung antara perkuliahan sama pekerjaan. Jadi, Karena belum mendapat penghasilan sendiri juga gitu dulu waktu setelah keluar dari SMK. nah untuk ini kenapa Kang dulu malah tidak kepikiran untuk berkuliah? Karena pada saat itu saya bimbang kan. Oh, bimbang. Iya. Saya bingung kan waktu lulus SMK, sedangkan mau kuliah juga. Ya di SMK pun saya sudah merasa suntuk lah dengan pelajaran gitu kan. Terasa bosan. Iya, terasa bosan. Jadi bosan. Jadi untuk kepikiran untuk kuliah itu bagaimana Kang? Tadinya saya mau melamar kerja, tapi sebelum melamar kerja, saya juga belum mendapatkan pengalaman kerja yang nyata gitu kan. Oh, iya. Belum mendapatkan pengalamannya. Jadi ya daripada diam di rumah gitu kan, Mending sambil ya, sambil kuliah saja. Kuliah, Iya. intinya sih mau ngambil dulu ilmu lah gitu ya Kang. Iya. Jangan sampai ilmu dibelakangkan, pekerjaan diutamakan. Iya. Jadi harus ilmu dulu. Harus. Oke, terima kasih. Lanjut kepada yang kedua. Iya. Boleh Kang dikenalkan siapa Iya, namanya siap, dan siap. pengalaman? Baik, saya Opik Ali Rohman, temannya Gilang ya, Iya. dan Kang Maman. Siap. Ya, saya ini baru pertama kali ya bertemu dengan mereka. Namun saya itu sudah lama ya berteman dengan Gilang. Saya berkuliah di Kuningan, STKIP Muhammadiyah, di bidang pendidikan. Oh, jadi mengapa Kang termotivasi untuk berkuliah di Kuningan padahal di asal dari Ciamis. Ciamis. Kan terkadang di Ciamis banyak Kang fakultas ya, ada Darussalam, ada Uniga. Mengapa kalah memilih terjun untuk perkuliahan di Kuningan? Iya, iya. Mungkin sebenarnya dari awal mula saya masuk ke jenjang pendidikan ya, saya itu tidak ada niat untuk mencari ilmu di sekolah ya. Iya gitu memang. Karena saya dulu di sekolah itu sangat malas, sangat tidak bangga gitu lah. Jadi nakal, sekolah itu nakal. Namun yang saya rasakan semakin berkembangnya zaman, saya itu termotivasi untuk belajar karena ilmu itu sangat penting dan juga dorongan dari orang tua ya. Jadi begitulah. Jadi sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi ilmu itu sangat penting untuk dicari. Berarti untuk menjenjang masa depan, ilmu itu harus diutamakan. Jangan dulu untuk berpikiran hal yang lain-lain. Baik. Jadi diutamakan adalah ilmu ya teman-teman. Iya. Nah, Cukup malam aja yang gelap, tapi masa depan janganlah. untuk selanjutnya Kang, untuk pengalaman dulu sebelum dulu kan SMK bareng ya Kang? Iya, satu sekolah. Satu sekolah ya. Sekolah.
Untuk pengalaman dulu Kang, itu bagaimana Kang untuk pengalaman pribadi lah gitu, untuk masa depan gimana? Apakah dulu punya cita-cita, oh aku ingin menjadi seperti presiden atau gimana? Oh iya, tentu. Setiap orang kan pasti punya cita-cita Iya. gitu kan. Untuk Kang Gilang dulu cita-citanya jadi apa Kang? Kalau dulu sih saya pengennya jadi tentara gitu kan. Yes. Kalau jadi tentara enak, bisa naik pesawat diajarin gitu. Iya. Naik kapal selam ataupun mobil dan kendaraan lainnya bisa diajarkan di sana gitu kan. Jadi untuk segalanya bisa. Apalagi untuk bela diri dan semacamnya. Tapi ya karena pada saat ingin masuk tes tentara itu kan dinilai dari fisik dulu kan. Iya, harus utama, normal gitu kan. normal. Iya. Akhirnya saya tidak bisa katanya. Jadi Kemudian setelah itu saya juga merasa bimbang kan, ada putus harapan lah dari situ. Saya harus gimana? Kok ini sulit banget gitu dijalani. tapi mental yang dulu itu ingin cita-cita jadi tentara ya Kang. Iya. Jadi memang kalau jadi tentara itu memang harus gagah ya teman-teman, harus ya pintar untuk bela diri juga, karena kan tentara itu harus kuat intinya kan. Iya. Kuat dan fisiknya harus siap dan mentalnya juga harus kuat teman-teman. Nah untuk Kang Gilang ini, bagaimana ceritanya? Kenapa kok milih jadi tentara? Apa sih tujuan jadi tentara itu? Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Yang pertama, ya tentara itu dari pandangan masyarakat sendiri sangat berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya. Kalau tidak ada mereka mungkin perang di sini sudah dimulai dari sejak dulu. Dan meskipun sekarang memang peperangan itu dari perang pikiran sudah dimulai, tapi perang fisiknya belum dimulai. Perang pikirannya sekarang itu contohnya dari memanipulasi orang gitu kan, menghipnotis orang dan sebagainya. Pokoknya perang pikiran itu berbahaya lah untuk memanipulasi generasi-generasi muda gitu kan, agar melupakan sejarah masa lalunya dan untuk mengikuti budaya-budaya lainnya. Itu berbahaya sekali untuk menghilangkan budaya di negara kita ini. Jadi sangat punya tujuan benar-benar ya Kang untuk jadi tentara itu. Iya sih Dulu jadi sekarang mah ya mungkin sekarang kan apakah masih tetap ingin jadi tentara? Kalau sekarang sih dari mindsetnya sudah berubah. Sekarang kita jadi apa Kang? Kalau sekarang tujuan saya ingin mencukupi kebutuhan orang tua aja. Cita-citanya. Berarti utamanya nggak- itu? mau jadi apapun nggak masalah gitu kan. Yang penting halal dan mencukupi kedua orang tua saya. Memang cita-cita dan tujuannya itu sangat mulia sekali ya teman-teman. Untuk yang pertama untuk membahagiakan kedua orang tua, memang itu harus diutamakan. Memang cinta yang kedua kepada orang tua ya Kang. Yang pertama itu kepada Allah SWT. Dan yang ketiga nyata cinta kepada lawan jenis gitu ya, wanita. Nah, Oh itu normal. nah untuk ini kan kalau jadi tentara ya misalkan akan jadi tentara nih, pasti banyak wanita-wanita yang wah ingin mendekati lah kan. Iya. Nah untuk bagaimana caranya akan untuk tidak terpesona oleh wanita-wanita kalau akan menjadi tentara? Apakah akan diterima wanita, wah ini mah cantik, saya ingin. Jadi kan tentara itu memang dipandang wanita itu sangat gagah ya Kang. Ya, terutama dalam segi keuangan, dalam segi fisik juga sangat gagah sekali. Pasti wanita mau. Tak untuk Akang untuk memilih wanita Kang. Nah, wanita yang baik, yang menurut Akang ingin menjadi calon istri lah, bagaimana Kang? Ya itu mungkin sangat sulit bagi saya karena saya gak jadi tentara. Kemudian yang kedua, tipe wanitanya itu kan tergantung cerminan dari diri kita sendiri. Oh, siap. Karena mungkin saya tidak menjadi tentara, akhirnya saya menguji mental untuk memanjangkan rambut ini, sehingga saya bisa menilai pandangan orang terhadap saya.
Itu apa tujuannya Kang untuk rambut gimbal dan panjang itu tujuannya untuk apa sih? Saya sedikit bingung ini. Akhirnya saya tahu mana teman yang benar-benar baik, mana teman yang ada di saat butuhnya saja. Iya benar. Karena orang-orang kan beda-beda penilaiannya gitu. Ada yang menilai dari luarnya saja gitu. Ada yang menilai dari luar dan dalamnya juga. Jadi teman-teman, jadi walaupun rambutnya seperti gimbal panjang, tetapi lihatlah dari hatinya. Hati kalau walaupun fisiknya itu seperti preman, kata lain adalah seperti itu, tetapi hatinya sangat mulia sekali, Amin. ingin membahagiakan orang tua dan mempunyai hati yang bersih lah. Gitu. Untuk yang kedua nih Kang, untuk Akang, bagaimana Kang dulu cita-cita Akang menjadi apa Kang? Iya. Jadi waktu dulu itu saya memiliki banyak cita-cita ya. Yes. Karena waktu dulu itu saya sering membuat hal-hal yang baru ya. Yes. Saya ingin menjadi polisi, ingin menjadi tentara, ingin menjadi pemain bola. Waktu itu saya sering bermain bola ya. Namun berjalannya waktu saya tidak bisa karena ada kecelakaan yang membahayakan saya. Itu kalau boleh tahu kecelakaan apa Kang? Itu kan ingin jadi pemain bola Bola ini. Biasalah pemain bola itu kan sering berlari-larian, berlompat-lompatan. Iya. Jadi di fisik itu cedera ankle. Berarti yang diutamakan sekarang sudah jadi apa? Kalau Masa sekarang depan? sudah berpindah haluan. Wes. Berpindah haluan. Sebagaimana kan saya itu sekarang menjenjang di fakultas ya, di kuliah. Jadi untuk cita-cita yang sekarang itu ingin menjadi guru lah, ingin menjadi guru. Menjadi guru artinya Kang. Berarti ingin menjadi guru, tujuannya itu untuk apa Kang? Tujuan utama ingin menjadi guru tujuannya untuk apa? Boleh diteruskan pada teman-teman kan? Kenapa kok mau jadi guru? Nah, kenapa kok bisa Ya. ingin menjadi guru? Sebagaimana kita itu adalah manusia ya. Nah, iya. Manusia. Manusia. Makhluk hidup. Tujuan saya ingin menjadi guru adalah ingin mendidik anak supaya bisa berbakti kepada orang tuanya. Yes. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama. Karena melihat perkembangan zaman yang semakin pesat, anak itu tidak sesuai dengan kebiasaan. Seperti halnya kan pada masa sekarang itu dengan adanya gadget Ya. bisa merubah anak yang tadinya baik menjadi tidak baik, yang tadinya tidak baik bisa menjadi baik. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi tergantung bagaimana cara kita untuk menggunakannya. Oh, iya. Kalau gitu sendiri Kang. Untuk Akang nih jadi guru, bagaimana sih cara merubah anak yang tadinya tidak mau belajar, misalkan mau belajar Kang? Nah, tipsnya bagaimana Kang? Iya, kan anak-anak itu yang dipikirkannya itu hanyalah bermain dan bermain. Ya betul. Ini menjadi tugas bagi saya ya, ataupun bagi semuanya yang masuk di jenjang pendidikan, dalam menindaklanjuti hal yang tadi pada anak-anak. Misalkan kita kan di sekolah ya, anak-anak itu suka bermain, suka apa-apa. Jadi misalkan di dalam kelas kita itu sebagai calon guru ya, kita harus bisa membuat suasana kelas itu menyenangkan. Jadi contoh lah, guru itu masuk, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam kata anak-anaknya itu. Iya.
Karena di SD dan juga di jenjang SMK itu sangatlah berbeda. Di pendidikan sekolah dasar itu kita sebagai guru harus bisa belajar sambil bermain. Contohnya seperti itu. Jadi apakah bisa Kang di dalam ya anak-anak yang bisa ya bermain gitu ya Kang, bisa menyelipkan ilmu kepada anak-anak kan? Bisa. Begitu bagaimana contohnya Kang? Contohnya di dalam bahasa Inggris ya. Ya. Kan anak-anak itu sukanya bermain, jadi di dalam permainan itu kita selipkan ilmu yang ini. Jadi contohnya seperti di dalam permainan lompat angka. Jadi kita itu memilih satu anak untuk maju ke depan. Itu kan susah ya. Untuk memberanikan diri maju ke depan. Jadi satu anak ke depan, lalu kita menuliskan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi si anak itu meloncat sambil berhitung di dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bermain juga memang bisa anak-anak itu untuk mendapatkan ilmu ya Kang. Jadi bisa mendapatkan ilmu. Contohnya seperti Akang yang sudah dijelaskan tadi, bahwa bermain juga bisa mendapatkan ilmu. Jangan salahkan anak-anak untuk bermain ya Kang. Ya. Jadi bermain itu memang boleh, tetapi di dalam bermain itu harus diselipkan dengan ilmu yang bermanfaat. Pastinya. Itu kayak negatif lah. Nah, untuk ini Kang, untuk anak-anak, keluh kesahnya Kang, terkadang saya anak tersebut itu pendiam Kang, tidak, kalau dipanggil oleh gurunya tidak mau, jadi maluan lah gitu Kang. Bagaimana sih Akang untuk bisa membangkitkan semangat anak tersebut agar tidak malu dan memberanikan diri untuk tidak malu lah gitu, untuk bisa tampil ke depan gitu Kang. Untuk Akang terlebih dahulu. Iya, siap. Mungkin sedikit ya dari saya. Ketika anak merasa malu itu pasti memiliki hambatan. Yang pertama hambatan dari orang tua, hambatan dari lingkungan, dan juga hambatan dari teman-teman yang pasti. Yang pertama dari orang tua, misalnya waktu mau berangkat sekolah itu ada hal yang tidak anak itu sukai ya. Seperti halnya kan anak-anak itu waktu pagi-pagi berbeda ya sama dengan orang dewasa gitu. Memang beda. Nah, ayo cepat mandi gitu. Cepat makan. Setiap anak itu pasti berbeda. Mungkin yang pertama itu ada hal-hal permasalahan di dalam rumahnya kan, orang tua. Dan yang kedua di lingkungan. Pastinya lingkungan itu sangat berpengaruh ya pada anak, karena anak itu di dalam lingkungan sangat aktif ya. Jadi misalkan kan anak-anak itu sangat pengingatnya, daya ingatnya kuat. Pasti kuat. Jadi harus dinormalkan ya kan. Jadi masih kecil itu harus, kalau ini mah harus terus saya belajar gitu ya kan. Karena anak-anak itu kan pasti daya ingatnya kuat atas apa yang biasa mereka lakukan di sehari-harinya. Pasti. Nah, untuk Akang cara penerapannya kan, Akang punya cita-cita jadi tentara tadi ya kan. Untuk penerapan kepada anak-anak kan, supaya menjadi anak-anak yang disiplin, bagaimana kan? Mungkin dari pertanyaan yang tadi, Iya, ketika anak-anak pendiam gitu kan, pendiam masih lagi. kita harus tahu nih kenapa dia pendiam. Nah, yang pertama, apakah karena dia canggung gitu kan, atau belum kenal kita, ataukah dia takut kepada kita. Di situ kita harus mencoba untuk menjadi temannya. Meskipun kita orang dewasa di anak-anak, tapi kita harus bisa mencoba untuk menjadi temannya.
kita pun harus bersikap baik terhadap anak-anak agar tidak ditakuti oleh mereka. Berarti harus sebisa mungkin kita merangkul, jadi jangan dipulang pilih berarti ya kan? Iya, kalau di depan mereka kita ya harus lemah lembut lah. Kita harus melindungi anak-anak tanpa mereka tahu. Iya. Mereka taunya cuma kita bisa diajak main oleh mereka saja, cukup saja. Memang ya, jadi anak-anak itu kalau kita kasar, kalau kita ya karena kutipnya galak gitu ya kan, Iya. pasti mereka akan takut. Iya. Tetapi kalau kita lemah lembut, bisa merangkul mereka, maka itu sangat luar biasa sekali ya kan, Iya. untuk menyelipkan salah satu ilmu yang kita punya. Jadi kalau kita sudah sudah dikenal oleh anak-anak tersebut, maka ilmu yang kita punya akan dipelajari oleh anak-anak itu. Iya, anak-anak tersebut pun tidak akan merasa canggung jika sudah menjadi teman kita. Itu bisa menikmati musik. Seperti halnya seorang guru yang ditakuti oleh siswanya, kan itu berbeda sekali ketika berada di dalam kelas. Pasti mereka sangat takutan gitu. Tidak ada yang berani memberikan tanggapan atau jawaban dan sebagainya. Ini teman-teman saya sudah berpengalaman sekali terhadap Masih sedikit lah. maksudnya sudah berpengalaman terhadap anak-anak gitu. Jadi sudah lumayan mengetahui bagaimana sikapnya kalau dekat dengan anak-anak gitu ya kan. Tapi emang berbicara itu lebih mudah sih daripada melakukannya. Gitu. Emang mudah berbicara. Tapi saat melakukannya saya juga beda lagi gitu. Selalu merasa kesulitan bagaimana cara mengolah anak-anak tersebut. Memang terkadang anak-anak itu ya yang pertama ya berbeda sifat gitu ya kan. Ada yang sifatnya wah ini mah pada giat belajar dan memang tidak. Nah, bagaimana cara kita untuk menyatukan dan merangkul anak tersebut supaya anak tersebut bisa belajar dengan baik gitu ya kan. Nah, untuk pengalaman kedepannya nih kan, apakah boleh kan untuk kedepannya kita mencintai seseorang gitu kan? Iya. Kalau lagi perkuliahan seperti ini kan, apakah boleh gitu kan untuk sedikit untuk mencintai wanita gitu kan? Kalau itu sih saya tidak tahu. Cuman yang saya rasakan sulit sekali untuk menerima karena kebanyakan Iya betul. datang itu karena penasaran. Betul. Kemudian setelah datang dia pergi karena tahu kekurangan. Memang ya. Jadi memang sangat sulit sekali sih untuk memilih wanita yang tepat, itu sangat sulit. Iya, sulit untuk diajak bercanda seumur hidup tuh sulit. Cari partner hidup tuh sulit. Faktor itu sulit. Memang sudah pengalaman akan nih kan. Kalau di dalam candaan biasa itulah sudah banyak gitu ya. Jadi belum saatnya untuk berniat yang baik gitu ya kan, untuk menjangkau masa depan gitu kan. Masih ingin bercanda-canda mungkin kan. Mungkin lebih dekatnya ini Masih belum ada tujuan ke sana. masih belum ada tujuan ke sana. Tapi untuk menginjak yang lebih baik itu harus wanita yang tepat kan. Jangan sampai salah sasaran. Untuk kakak kali ini kan bagaimana nih kan? Mungkin pengalaman di Kuningan sudah mempunyai pacar gimana? Untuk pengalaman sih tidak banyak ya. Tidak banyak kan? Lumayan. Jujur di sana itu wanita sangat cantik-cantik ya. Yes. Majang Kuningan itu terkenal dengan keimutannya. Wih, imut. Mungkin untuk dari saya diri pribadi Oh, ya, iya. untuk berpikir ke dalam percintaan, saya belum berpikir ke sana. Saya masih fokus di dalam dunia pendidikan karena ilmu saya itu masih kurang. Jadi waktu dulu itu saya sempat berpikiran ingin berpacaran, namun apalah daya upaya yang telah saya jalankan Iya benar. tidak bisa merubah semuanya. Tetapi Kang,
saya pernah ini bercerita sama teman saya ya kan, Iya. dalam pacaran itu kata orang lain sih itu menguji mental kan. Apa sih menguji mentalnya? Untuk kita bertemu kepada keluarganya itu kan menguji mental, baru kencan, baru ngobrol sama keluarganya itu kan Mungkin. menguji mental. Apakah itu bisa diterapkan dalam perkuliahan? Tapi dalam mentalnya ketika beliau bertemu dengan ayah dari si pacarnya itu ketika uji mentalnya bisa juga diterapkan. Oh mungkin. Karena pada saat beliau bertemu pertama kali dengan ayahnya pasti merasa gugup. Pasti beliau bingung ketika ditanya oleh ayahnya, kenapa Anda suka terhadap anak saya? Nah, Kenapa betul. Anda mau terhadap anak saya? Pasti dia bingung. Nah, walaupun kan Apalagi ketika ditanya, apa yang sudah Anda punya sehingga ingin melamar anak saya? Itu pertanyaan yang itu memberatkan. pertanyaan yang sangat berat kan teman-teman. Berbahaya. Itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Nah untuk jawabannya itu Kang bagaimana Kang? Nah itu salah satu ciri bahwa memberanikan diri berarti bisa, saya yakin bisa memberanikan diri untuk bertemu itu sangat luar biasa sekali berarti ya teman, ya Kang? Itulah sebabnya sampai saat ini saya masih belum bersungguh-sungguh di dalam hal percintaan. Saya tidak bersungguh-sungguh karena penghasilan saya pun belum tetap. Iya. Saya pun belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Nah untuk perguruan nih. Iya. Nah bisa diterapkan nih Kang untuk keberaniannya itu. Bisa. Oh, bisa. Jadi kalau kita menerapkan sudah bisa berani kepada berhadapan kepada orang tua ya kan, bagaimana sih sikap kepada orang tua kan agar kita dihargai oleh orang tua tersebut? Bagaimana sih sikap kita harus bagaimana kita? Sikap kita ketika berhadapan dengan orang tua itu harus 3S. 3S teman-teman. Sapa, Senyum dan sapa ya kan. Salam. Salam. yang kenal salam. Itu harus sopan ya bertemu dengan orang tua, karena orang tua itu lebih tinggi umurnya dari kita. Ya betul. Sekuat apapun kita, ya kita harus patuh dan tepat terhadap orang tua kita. Ada orang tua yang lainnya. 3S ya kan. Senyum, salam, Sapa. atas. Aduh, ya, pengalaman sekali nih. Bisa bertemu dengan teman-teman yang sudah berpengalaman sekali di dalam dunia Ya, pendidikan. masih sedikit sih. Kita juga masih muda, masih butuh banyak pengalaman. Pengalamannya. Jadi dalam tanda kutip di dalam suatu hubungan itu memang banyak pelajaran yang bisa diambil ya kan. Contohnya tadi bisa memberanikan diri dan bisa bertukar pikiran dengan orang yang dekat dengan saya dan bisa mendapat ilmu. Nah, Kang, jadi terkadang sekarang zaman-zaman sekarang nih, kalau masa-masa muda seperti kita semua banyak di luar sana yang masih ya Allah kata lain dengan Insecure itu. Mungkin di dalam dunia pendidikan tidak ada kata Tapi kebanyakan anak zaman sekarang itu gengsi. Iya, karena gengsi untuk berusahanya. Nah iya, jadi walaupun sedikit ya pekerjaan harus dikerjakan, jadi jangan gengsi lah gitu, agar kita maju gitu kan. Ya tips untuk kita maju kan, untuk bisa menjadi orang sukses itu bagaimana kita untuk Kang terlebih dahulu? Untuk dari saya, Dari Akang. Untuk menjadi sukses itu tidaklah banyak. Yang pertama, kita itu harus jujur. Jujur adalah hal yang utama di dalam kehidupan, karena jujur itu bisa merubah kita menjadi sukses. Contoh halnya, tidak usah banyak-banyak ya, kita pada orang tua itu harus jujur ya kan. Dulu itu banyak ya yang suka minta uang mau apa Padahal nggak kesana. Padahal nggak kesana. Pengucapan berbeda dengan perbuatan. Mungkin itu sih yang pertama. itu jujur.
Yang kedua yaitu apa namanya, sopan santun, karena sopan itu sangat penting di dunia bermasyarakat ya. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Itu diutamakan kan kesopanan. Walaupun kita tidak mempunyai ilmu kan, kalau kita sopan pasti orang lain itu menganggap kita mempunyai ilmu kan. Iya. Dalam bisnis pun itu berguna. Berguna. Jadi sopan berarti kan. Sopan. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu apa ya? Sebenarnya dengan dua modal itu juga sih cukup Untuk menjadi kita sukses ya kan. Nah, sukses di sini bukan berarti kita perlu banyak uang, gitu iya. kan? Bukan berarti kita perlu bisa membeli apa saja tanpa melihat labelnya, gitu. Tapi sukses di sini kita bisa mengurus diri kita sendiri lah, atau minimal kita juga bisa membantu orang lain yang dalam kesusahan. Sukses dalam arti itu mungkin ya benar. Iya benar. Karena emang sih jadi jangan tertidur dalam sukses itu bahwa kita mempunyai uang ya kan. Tapi harus sukseskan dulu diri kita ya kan. Iya. Nanti keuangan bisa nyusul bareng-bareng ya kan. Jadi harus kontrol diri kita supaya kita bisa menjadi sukses diri. Sukses diri itu kan bisa dihargai oleh banyak orang, Iya. terutama kita bisa dihargai, dipercaya. Itulah kuncinya dari orang sukses ya kan. Untuk Kang Gilang, apakah sama tujuannya seperti ini, tujuan seperti Kang yang ini? Dari pengalaman yang saya tanyakan ya kepada orang yang setelah berkeluarga ya, pada orang yang sudah tahu lah, Pengalaman itu juga saya bertanya itu kenapa kok bisa jadi sampai sekarang bisa sukses. Dia hanya sedikit jawabannya, hanya singkat. apa? Kita jangan lupa terhadap apa yang telah menciptakan kita, kata beliau. Kemudian yang kedua, jika kamu ingin tahu bagaimana cara seorang pria hidup, maka cobalah untuk menjauhlah dari uang ayahmu. Coba untuk menjauh dari uang ayahmu agar kamu tahu bagaimana rasanya pria hidup. Sangat luar biasa sekali teman-teman. Sedikit tapi nyentrik ya. Iya, Sedikit tapi nyentrik. alhamdulillah saya masih ingat kata-kata tersebut dari beliau. Mungkin teman-teman bisa kita pelajari pengalaman-pengalaman dari dua teman saya ini sangat bagus sekali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi orang lain dan semoga Allah memenuhi kita semua. Jangan lupa ya teman-teman untuk bisa berguna bagi orang lain dan jangan lupa untuk selalu berkomitmen terhadap diri sendiri. Sekian video yang saya buat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin di luar sana yang belum nonton, tonton dulu YouTube kita dan ditunggu lagi video selanjutnya dari kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi. Mungkin video ini saya cukupkan, yang belum di subscribe dulu, yang jangan lupa di share dan komen dan subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut bergabung dengan video ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.